Salam jumpa sahabat Petra. Kita bersama kembali dalam Embun Pagi 11 Februari 2026. Bersama dengan saya Pendeta Hadian Tanwikara, Pendeta di Jemaat GKI Ngupasan Yogyakarta. Mari kita bersama berdoa sahabat Petra, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami sungguh percaya ketika Tuhan memberi kami kehidupan hari ini, Tuhan hendak menuntun kami supaya kami berjalan di dalam terang firman-Mu dan kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, menjalani hari ini dengan tuntunan firman-Mu, supaya kami terus berjalan dalam terang yang membawa kami dalam kehidupan yang memberkati. Dalam pertolongan Roh Kudus kami akan membaca firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 30, demikian firman Tuhan. Yesus terang dunia. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Kesaksianmu itu tidak benar." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Karena itu, kata para pemuka Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Maka dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Lalu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?"
Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang telah kukatakan kepadamu sejak semula? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar dari Dia itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal bagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ia yang telah mengutus aku menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya." Setelah Ia mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sahabat Petra, renungan dari Injil Yohanes 8 ayat 12-30 membawa kita ke dalam salah satu hal yang radikal, yang mengakar penting, yang berakar dalam kehidupan kekristenan yang sangat penting ketika Tuhan Yesus mengucapkan, "Akulah terang dunia." Terang itu menjadi sebuah gambaran yang penting dari kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan manusia. Kegelapan menjadi pergumulan dosa yang besar yang dihadapi oleh semua manusia. Bayangkan, Anda berada di dalam sebuah gua yang sangat dalam dan gelap total, tanpa cahaya. Anda tidak tahu mana jalan keluar, mana jurang yang bisa membuat Anda terperosok di dalam gua itu, atau Anda tidak tahu mana dinding yang tajam yang bisa melukai kepala dan tubuh saudara. Anda terjebak dalam ketakutan karena ketidakpastian. Tiba-tiba, seseorang menyalakan sebuah pelita yang terang. Pelita itu tidak langsung menghapus gua. Pelita itu tidak menghilangkan gua, persoalan hidup saudara. Pelita itu tidak menghilangkan gua, dosa kehidupan kita. Tetapi pelita itu menghapus kegelapan yang pekat di dalam gua kehidupan kita. Pelita itu menunjukkan jalan. Demikianlah kita menggambarkan ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Mengikut Tuhan Yesus bukan berarti masalah hidup kita, gua di mana kita ada dalam persoalan, gua persoalan hidup kita. Mengikut Tuhan Yesus, gua persoalan itu tidak hilang, tetapi dengan terang pelita itu kita diberi arah, diberi navigasi untuk kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi tersandung oleh kegelapan. Kegelapan gua persoalan kita mulai digantikan dengan terang, sekalipun kita tetap di dalam gua persoalan. Tetapi gua itu sudah tidak lagi dengan kegelapannya karena terang itu hadir. Demikianlah Tuhan Yesus mau mengajak kita bahwa ketika kita melihat sang terang itu, kita dituntun untuk menemukan pengharapan, ada jalan keluar, ada kekuatan di dalam hidup kita untuk keluar dari gua persoalan hidup kita, gua dosa yang membelenggu hidup kita. Sahabat Petra, hal kedua yang menarik dari melihat terang ini
Kita diajak melihat orang Farisi yang menggugat Tuhan Yesus, yang mengatakan bahwa kesaksiannya tidak sah di ayat 13. Dia bersaksi tentang dirinya sendiri, kata orang Farisi. Mereka lalu menuntut bukti hukum otentik begitu, untuk menunjukkan bahwa dia seperti yang dia katakan tentang dirinya sendiri, tentang terang itu. Ini kan seperti seorang yang sedang melihat matahari, tetapi bertanya, mana matahari itu? Kira-kira begitu. Dia melihat matahari itu sudah menerangi banyak orang. Matahari itu sudah memberi kehangatan pada banyak orang yang dijumpainya di jalan. Tetapi orang Farisi ini bertanya, mana matahari itu? Apa buktinya kamu itu matahari yang terang? Kira-kira begitu. Matahari tidak butuh pembuktian. Matahari ya akan menghadirkan terang, itu pasti. Matahari akan memberi kehangatan. Matahari tidak butuh surat pernyataan bahwa ini matahari. Itulah yang sedang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus hadir dalam pengutusan Bapaknya, menghadirkan terang dan memberi kehangatan seperti matahari. Sahabat Petra, disinilah kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus menjawab bahwa Bapalah yang mengesahkannya. Bapalah yang mengatakan bahwa anakku inilah, kepadanya lah aku berkenan. Dialah yang menyatakan Yesus sebagai sang terang itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak mengatakan semua ini dari diriku sendiri, tetapi Bapakku yang di surga. Sehingga Tuhan Yesus melakukan semua. Dia lakukan semua yang dikatakan Bapa kepadanya. Sahabat Petra, kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Mengasihi kita dalam kasih yang nyata. Bukan persoalan perdebatan, tetapi kasih yang nyata. Bukan persoalan pembuktian, tetapi persoalan hidup. Bukan persoalan dia sesuai dengan ajaran agama orang Yahudi saat itu atau tidak, tetapi Yesus menghadirkan kasih, dan bagaimana kasih itu menjadi hal yang utama dalam kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus mengerjakan kasih karena itu yang menjadi pengutusannya. Maka Tuhan Yesus mengatakan bagaimana menjelaskan perbedaan asal-usulnya di ayat 23 dengan semua manusia. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tanpa percaya kepadanya, semua manusia akan mati dalam dosanya. Karena mereka terikat oleh keberdosaannya, mereka di dalam gua dosa yang gelap itu. Tetapi yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan melihat terang itu. Bayangkan seekor ikan yang hidup di dasar sumur yang gelap. Ikan itu merasa sumur itu adalah seluruh semesta. Lalu seekor burung datang dan bercerita tentang samudera yang luas dan langit yang biru. Ikan itu tidak akan pernah mengerti apa yang dikatakan oleh burung yang bercerita tentang samudera dan langit yang biru. Kira-kira itu situasi Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Seperti seekor ikan yang hidup di dasar sumur yang gelap, lalu datang seekor burung dan bercerita tentang samudera dan langit biru. Ikan itu nggak akan pernah bisa mengerti, kecuali ia mau mempercayai kesaksian. Mau mempercayai kesaksian si burung tentang samudera dan langit biru, lalu dia mempercayai si burung dan ditarik keluar dari sumurnya.
Itu yang menjadi persoalan antara percakapan Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Orang Farisi seperti ikan di dalam sumur yang gelap, yang menganggap ya semesta itu ya sumurnya yang gelap itu. Kebenaran ya sumur yang gelap itu. Itu kebenarannya. Tidak pernah dia mau menjadi percaya dengan kesaksian Tuhan Yesus seperti kesaksian burung yang datang menjumpai ikan dalam sumur itu. Kecuali dia percaya, lalu ikan itu dibawa oleh burung keluar dari sumurnya, melihat samudra yang luas dan langit yang biru. Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Petra, melihat terang itu menjadi penting. Melihat terang itu membawa kita menemukan diri kita dalam rancangan Tuhan yang sangat berharga. Kita seringkali dibelenggu dengan dosa kita, kegelapan dosa kita, dan kita lupa ada kasih yang begitu besar yang sebenarnya mau menerangi kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan Yesus, bukan sekedar setuju secara intelektual bahwa Dia ada. Percaya pada Tuhan Yesus bukan sekedar persoalan setuju secara pengetahuan bahwa Tuhan Yesus itu ada. Percaya berarti mengikutinya. Sama seperti pendaki gunung yang mengikuti pemandu di malam hari jika harus menaruh kaki kita di jejak kakinya. Sama seperti pendaki gunung yang harus mengikuti pemandu supaya dia tidak tersesat dalam perjalanannya ke gunung di tengah kegelapan. Barang siapa mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang digarisbawahi oleh Tuhan Yesus. Yang digarisbawahi oleh Tuhan Yesus adalah mengikut aku, berjalan dalam terang itu. Dia punya terang hidup. Bukan persoalan setuju, tetapi persoalan mengikut Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, sahabat Petra semua, kita tahu banyak tentang Tuhan Yesus, tapi belum tentu kita mengikut Tuhan Yesus. Melihat sang terang, apakah kita membuat kita, apakah membawa kita pada perjalanan mengikutnya, atau hanya sekedar melihat dan menikmati sang terang. Oh iya, ada terang. Tetapi kita tidak pernah melangkah dan terang itu ya tidak pernah menuntun hidup kita. Marilah sahabat Petra, ketika kita melihat sang terang, melihat terang itu, kita ikuti terang itu. Supaya kita tidak berjalan, tidak tinggal dalam kegelapan. Tuhan Yesus memberkati saudara untuk mengikut Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk embun pagi hari ini. Kami belajar untuk melihat terang. Dan kami disadarkan supaya kami tidak hidup seperti orang Farisi yang melihat terang tetapi menyangkal terang itu. Biarlah Tuhan kami melihat terang dan mengikut terang itu. Karena terang itu akan menjadi penuntun perjalanan hidup kami. Mengikut sang terang itulah perjalanan yang penting. Bukan sekedar tahu tentang terang, tetapi mengikut sang terang itu dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Ada banyak persoalan yang menjadi kegelapan dalam hidup kami. Ada banyak keberdosaan, hidup dosa yang terus menjadi kegelapan hidup kami. Mampukan kami melihat terang itu dan mengikut terang itu keluar dari kegelapan, dari goa persoalan hidup kami, dari goa keberdosaan kami,
Kami melihat terang itu dan keluar dari goa persoalan dan goa keberdosaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Semuanya kami naikkan dengan penuh rasa syukur kepadamu. Amin.